Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya, masih di Fakta Sejarah. Sebuah kisah perempuan muda yang usianya mendekati 30 tahun. Dalam pandangan umum masyarakat, usia itu sudah sepatutnya menikah dan berkeluarga. Namun selama ini, Sari, nama perempuan muda itu, selalu menghadapi kegagalan dalam urusan asmara. Bukan karena dia tak menarik atau tak diinginkan oleh laki-laki, tetapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ada lelaki yang mendekatinya dengan niat serius, hubungan itu selalu berakhir tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Ikuti kisah dari Sari hanya di Fakta Sejarah dalam kisah Pak Yusron dengan kasus-kasus gaibnya. Hanya di Fakta Sejarah, ini dia selengkapnya. Pak Yusron adalah nama yang sudah tidak asing lagi bagi penduduk desa Sindangkerta, sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan. Dalam kesederhanaannya, Pak Yusron dikenal sebagai seorang ahli pengobatan alternatif yang mampu menangani berbagai masalah yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Masyarakat sekitar yang masih sangat memegang teguh kepercayaan tradisional dan spiritual seringkali berbondong-bondong datang ke rumahnya yang sekaligus dijadikan tempat praktek. Setiap hari, kecuali Jumat, ruang tamunya selalu penuh oleh pasien yang berharap mendapat solusi atas masalah yang menimpa mereka. Pak Yusron bukan sembarang orang. Sejak muda, dia sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam hal-hal yang bersifat gaib. Ilmu yang dimilikinya tidak datang begitu saja. Dia adalah pewaris dari seorang kakek yang sangat dihormati di daerah itu. Seorang dukun besar yang terkenal akan kemampuannya menangani gangguan supranatural seperti santet, guna-guna, dan makhluk halus. Sang kakek mengajarkan semua ilmunya kepada Yusron dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, karena ilmu tersebut tidak bisa sembarang orang pelajari. Ilmu kebatinan dan pengobatan alternatif itu membutuhkan dedikasi, kebijaksanaan, dan kemurnian hati. Ketenaran Pak Yusron mulai tersebar dari mulut ke mulut, bahkan sebelum dia membuka praktek resmi saat usianya masih muda. Dia sudah membantu banyak orang dengan gangguan yang sulit dijelaskan oleh dokter atau pengobatan konvensional. Pernah suatu kali seorang tetangga datang dengan keluhan sakit misterius yang tidak sembuh-sembuh. Setelah berobat ke berbagai tempat, termasuk rumah sakit besar di kota, hasilnya nihil. Keluarga tetangga itu akhirnya memohon bantuan Pak Yusron. Dalam satu sesi terapi, dia menemukan bahwa orang tersebut terkena santet yang dikirim oleh seseorang yang memiliki dendam lama. Dengan ritual sederhana, Pak Yusron berhasil menghilangkan pengaruh buruk itu, dan dalam beberapa hari, tetangganya sembuh total. Sejak saat itu, nama Pak Yusron mulai dikenal sebagai penyembuh supranatural yang ampuh. Kasus demi kasus mulai berdatangan, bukan hanya dari desa tempat tinggalnya, tetapi dari desa-desa tetangga, bahkan dari kota besar yang berjarak berjam-jam dari Sindangkerta. Mulai dari gangguan jin, guna-guna yang membuat seseorang sulit jodoh, hingga orang yang terkena santet dengan berbagai macam gejala. Semua pernah ditangani oleh Pak Yusron. Masyarakat percaya bahwa dia tidak hanya memiliki ilmu kebatinan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi niat jahat orang lain melalui firasat dan pengetahuan spiritualnya. Namun, Pak Yusron tidak pernah menunjukkan kesombongan atas keahliannya. Dia selalu menganggap dirinya sebagai perantara yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam setiap kesembuhan yang terjadi, dia selalu mengingatkan pasiennya untuk tetap rendah hati dan tidak menyimpan dendam, karena keburukan hanya akan melahirkan keburukan baru. Pengobatan yang dilakukan oleh Pak Yusron sangat bervariasi, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi pasiennya. Dia menggunakan berbagai media, mulai dari ramuan tradisional yang diracik dengan bahan-bahan alami, hingga doa-doa khusus yang dipanjatkan dengan keyakinan penuh. Dalam beberapa kasus, Pak Yusron juga menggunakan benda-benda keramat, seperti keris tua, peninggalan leluhur, kemenyan, atau batu akik yang dipercayai memiliki kekuatan magis. Pada hari-hari biasa, rumah Pak Yusron akan dibuka, mulai pagi hingga sore. Meskipun dia selalu tampak tenang dan bersahaja, jadwalnya sangat padat.
Ada pasien yang datang sekedar meminta saran, ada pula yang datang dengan masalah yang lebih kompleks. Dari anak kecil yang sering menangis tanpa sebab, hingga orang dewasa yang merasa selalu dihantui. Semua diterima dengan tangan terbuka. Tapi ada satu hal yang selalu dipegang teguh oleh Pak Yusron. Dia tidak pernah melayani orang yang datang dengan niat buruk, seperti ingin menyakiti orang lain dengan ilmu hitam. Bagi Pak Yusron, ilmu yang dia miliki adalah untuk kebaikan, bukan untuk menyebarkan kebencian atau membalas dendam. Ya, walaupun banyak kasakusuk mengatakan Pak Yusron itu dukun. Setiap hari Jumat, rumah Pak Yusron akan ditutup. Itu adalah hari di mana dia mengambil waktu untuk membersihkan diri secara spiritual. Dia berpuasa, berzikir, berwirid, dan bermeditasi untuk menjaga agar ilmu yang dia miliki tetap kuat dan tidak disalahgunakan. Di hari itu, Pak Yusron sering berziarah ke makam kakeknya yang terletak di atas bukit di pinggir desa, tempat dia mengambil waktu untuk merenung dan memperbarui kekuatan batinnya, serta tak lupa mendoakan semua leluhurnya agar tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengalaman pertama Pak Yusron menghadapi santet dan guna-guna adalah pelajaran besar dalam hidupnya. Saat itu usianya masih sekitar 20-an, dan meskipun dia sudah banyak belajar dari kakeknya, dia belum sepenuhnya percaya diri untuk menangani kasus-kasus berat. Suatu hari, seorang lelaki dari desa lain datang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan kulitnya tampak seperti layu. Menurut keluarganya, lelaki itu mendadak jatuh sakit setelah berselisih dengan seseorang yang dikenal sebagai dukun santet di desanya. Kondisi lelaki itu semakin memburuk dari hari ke hari, dan ketika semua pengobatan gagal, keluarganya membawa dia kepada Pak Yusron. Awalnya Pak Yusron merasa ragu, namun dengan dorongan dari sang kakek yang saat itu masih hidup, dia memutuskan untuk mencoba. Dia melakukan ritual pembersihan dengan menggunakan air yang telah didoakan dan menyalakan kemenyan khusus yang telah diajarkan oleh kakeknya. Malam itu adalah malam yang panjang bagi Pak Yusron. Dalam meditasi dan ritualnya, dia merasakan kehadiran energi jahat yang begitu kuat, seperti ada sosok gaib yang menolak untuk pergi, sosok yang menjadi penyebab penderitaan lelaki tersebut. Setelah berjam-jam bertarung dengan energi itu melalui doa dan kekuatan batinnya, akhirnya sosok gaib itu menyerah dan pergi. Keesokan harinya, lelaki yang sakit tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sejak hari itu, Pak Yusron menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang dia emban. Ilmu yang dia miliki bukan hanya sekedar untuk pengobatan, tetapi juga untuk menyelamatkan orang dari bahaya yang tak kasat mata. Dengan pengalaman tersebut, kepercayaan dirinya tumbuh dan dia semakin yakin bahwa inilah jalan hidupnya. Meski telah menangani berbagai kasus berat, Pak Yusron tak pernah berhenti belajar. Dia terus mengasah kemampuannya, baik melalui pengalaman maupun dari petunjuk-petunjuk spiritual yang dia dapatkan dalam meditasi. Setiap hari, ada saja pasien baru yang datang dengan berbagai macam keluhan. Ada yang datang dari jauh, berharap bisa menemukan kesembuhan setelah merasa buntu dengan pengobatan konvensional. Ada pula yang datang hanya untuk meminta saran atau sekedar berkonsultasi tentang hidup mereka. Pak Yusron memahami bahwa tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan ilmu pengobatan alternatifnya. Dia selalu jujur kepada pasiennya, dan apabila merasa tidak mampu menangani sesuatu kasus, dia tidak ragu untuk menyarankan pasien tersebut mencari pengobatan lain. Namun, bagi masyarakat di sekitarnya, Pak Yusron adalah harapan terakhir ketika semua pintu lain sudah tertutup. Dengan segala kebijaksanaannya, Pak Yusron tetap hidup dalam kesederhanaan. Tidak pernah sekalipun dia mematok harga untuk pengobatannya. Dia hanya menerima apa yang diberikan secara sukarela oleh pasien. Seringkali yang dia terima adalah hasil bumi, seperti beras, sayuran, atau ayam kampung. Kalau uang, dia jarang menerimanya. Baginya, ilmu yang dia miliki adalah berkah yang harus dijalankan dengan ikhlas. Pada suatu hari, matahari mulai turun ke ufuk barat ketika seorang perempuan muda mengetuk pintu rumah Pak Yusron. Suasana sore di desa Sindangkerta begitu sepi. Hanya terdengar suara burung yang berkicau dan angin yang berhembus pelan menyapu dedaunan kering. Perempuan itu bernama Sari, berdiri canggung di depan rumah yang juga menjadi tempat praktek Pak Yusron. Dia tampak gugup,
Kedua tangannya menggenggam erat tas kecil yang dibawanya. Pak Yusron menyambutnya dengan senyum ramah. "Silakan masuk, Nak," kata Pak Yusron sambil mempersilahkan duduk di ruang tamu yang sederhana, namun penuh dengan benda-benda tradisional. Di sudut ruangan terdapat rak yang dipenuhi buku-buku tua, kitab-kitab tua, botol-botol berisi ramuan herbal, serta beberapa benda pusaka yang tersusun rapi. Di tengah meja sebuah dupa kecil mengeluarkan asap tipis, memberikan aroma wangi yang menenangkan. Sari duduk perlahan. Jelas terlihat ada beban berat di hatinya. Matanya seringkali menghindari tatapan langsung Pak Yusron, menunjukkan rasa malu atau mungkin ketidaknyamanan. Namun dia tahu bahwa kunjungannya ini adalah pilihan terakhir. Dia sudah terlalu lelah menghadapi masalah yang menghantuinya selama bertahun-tahun. "Saya dengar dari orang-orang di desa, Bapak bisa membantu mengatasi masalah yang sulit dijelaskan." Sari mulai membuka pembicaraan dengan suara yang sedikit gemetar. Pak Yusron yang sudah terbiasa dengan berbagai macam keluhan hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. "Bicaralah, Nak. Apa yang membuatmu datang ke sini?" Sari pun mulai bercerita. Dia adalah perempuan muda yang usianya mendekati 30 tahun. Dalam pandangan umum masyarakat, usia itu sudah sepatutnya menikah dan berkeluarga. Namun selama ini, Sari selalu menghadapi kegagalan dalam urusan asmara. Bukan karena dia tak menarik atau tak diinginkan oleh laki-laki, tetapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ada lelaki yang mendekatinya dengan niat serius, hubungan itu selalu berakhir tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Pak Yusron mendengarkan dengan seksama. Dia bisa melihat betapa berat beban yang Sari pikul. Masyarakat, terutama di desa-desa kecil seperti Sindangkerta, seringkali menekan perempuan seusia Sari yang belum menikah. Lebih dari itu, orang-orang di sekelilingnya, terutama keluarganya, mulai percaya bahwa ada sesuatu yang gaib yang menghalangi Sari untuk mendapatkan jodoh. "Orang tua saya juga mulai khawatir, Pak," kata Sari dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mereka bilang mungkin saya terkena guna-guna karena semua lelaki yang pernah mendekati saya selalu tiba-tiba pergi tanpa sebab. Ada beberapa orang yang mengira ini bukan kejadian biasa." Dalam hatinya, Sari tidak sepenuhnya percaya pada hal-hal gaib. Namun setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan yang sama tanpa penjelasan logis, dia mulai merasa mungkin ada kebenaran di balik kepercayaan keluarganya. Mereka percaya ada seseorang yang dengan sengaja mengirim guna-guna untuk menghalangi Sari mendapatkan jodoh. Pak Yusron mendengarkan setiap kata yang diucapkan Sari dengan penuh perhatian. Dia sudah sering mendengar kasus serupa, tetapi ada sesuatu dalam cerita Sari yang membuatnya merasa ini bukan sekedar kasus guna-guna biasa. Ada energi yang lebih kuat dan lebih gelap yang melingkupi Sari. Di balik wajah lembut dan tingkah laku sopannya, Pak Yusron bisa merasakan adanya aura ketakutan yang tersembunyi dalam diri perempuan muda ini. Setelah mendengarkan cerita panjang lebar dari Sari, Pak Yusron menghela nafas panjang. "Kasusmu ini memang tidak mudah, Nak," katanya dengan nada penuh empati. "Guna-guna dalam hubungan asmara memang sering terjadi, terutama jika ada orang yang iri atau dengki. Tapi aku merasa ada yang lebih dalam dari sekedar guna-guna biasa." Sari memandang Pak Yusron dengan mata penuh harap. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanyanya dengan nada cemas. Pak Yusron tersenyum samar, lalu berdiri dari kursinya. Dia berjalan menuju rak di sudut ruangan dan mengambil sebuah benda kecil, sebuah batu akik berwarna hitam yang tampak tua. "Aku akan mencoba mencari tahu lebih dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin melakukan ritual sederhana untuk mendeteksi apa yang sebenarnya menghalangi keberuntunganmu dalam hal jodoh." Pak Yusron meminta Sari untuk duduk tenang dan memejamkan mata. Sementara itu, dia menyiapkan beberapa bahan ritual, seperti air dan sebuah dupa yang dibakar. Asap dupa yang tipis mulai memenuhi ruangan, memberikan suasana yang semakin hikmat. Dengan penuh konsentrasi, Pak Yusron mulai melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka tabir
yang menutupi nasib Sari. Suasana di dalam ruangan menjadi semakin sunyi. Sari merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Meskipun tidak ada angin yang berhembus, perlahan dia merasa seolah ada sesuatu yang mengamati dirinya dari kejauhan. Sebuah kehadiran yang tak kasat mata. Setelah beberapa saat, Pak Yusron membuka matanya dan menatap Sari dengan serius. Ada sesuatu yang mengikutimu, Sari. Ini bukan guna-guna biasa. Aku merasakan energi yang sangat kuat dan jahat. Sosok ini sudah lama berada di sekitarmu, menghalangi semua keberuntungan yang datang. Sari terkejut. Dia tidak menyangka bahwa permasalahannya sedalam itu. Siapa yang tega melakukan ini, Pak? Tanya Sari dengan suara serak. Pak Yusron menggelengkan kepalanya. Aku belum tahu pasti siapa orangnya, tapi aku bisa merasakan bahwa sosok ini bukan sekedar guna-guna yang dikirimkan. Ada makhluk gaib yang dikendalikan oleh seseorang, dan makhluk ini sangat kuat. Tugasnya adalah menjaga agar kamu selalu dijauhi oleh calon jodohmu. Sari menundukkan kepala, merasa putus asa. Apakah masih bisa disembuhkan, Pak? Pak Yusron tersenyum kecil, memberikan sedikit harapan kepada Sari. Tidak ada yang tidak mungkin. Namun aku harus memperingatkanmu bahwa proses ini akan membutuhkan waktu dan mungkin akan cukup berat. Kita akan berhadapan dengan makhluk yang tidak ingin melepaskan cengkeramanya padamu begitu saja. Pak Yusron memutuskan langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembersihan spiritual terhadap diri Sari. Dia meminta Sari untuk datang kembali keesokan harinya membawa air sumur dari rumahnya, asli sumur, bukan dari pam, beberapa helai daun sirih, dan sejumput tanah dari halaman rumahnya. Semua bahan tersebut akan digunakan untuk media ritual pembersihan yang lebih mendalam. Setelah aku melakukan pembersihan, kita akan mulai melakukan pengusiran terhadap sosok yang mengikutimu. Jelas, Pak Yusron. Ini mungkin akan terasa berat, tetapi kamu harus kuat dan percaya bahwa kita bisa menyelesaikan ini. Sari mengangguk, meskipun rasa cemas masih menghantui hatinya. Malam itu dia pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena setidaknya ada harapan untuk menyelesaikan masalahnya. Namun di sisi lain, dia takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya, terutama setelah mengetahui bahwa ada makhluk jahat yang selama ini menghalangi nasibnya. Ketika Sari pergi, Pak Yusron merenung sejenak. Kasus ini tidak seperti biasanya. Ada kekuatan yang jauh lebih besar di balik semua ini. Meskipun dia telah menangani banyak kasus serupa sebelumnya, kali ini dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sosok gaib yang mengganggu Sari terasa lebih kuat dan lebih gelap dari yang pernah dia hadapi sebelumnya. Pak Yusron menyadari bahwa kasus ini akan membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih besar dari yang dia kira. Dia perlu mempersiapkan dirinya dengan baik. Dalam hati, dia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mungkin akan terungkap seiring proses pengobatan ini. Dia pun memutuskan untuk berpuasa dan berzikir sepanjang malam, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk mengatasi masalah ini. Malam mulai larut ketika Pak Yusron duduk bersila di ruang meditasi kecil di belakang rumahnya. Ruangan itu sederhana, diterangi hanya oleh cahaya lampu minyak dan wangi dupa yang melingkar-lingkar di udara di hadapannya, serta ada juga buhur. Terletak sebuah mangkuk berisi air yang telah dibacakan doa, cermin tua peninggalan leluhurnya, dan beberapa helai daun sirih yang dibawa Sari sebelumnya. Udara di ruangan itu terasa hening, namun ada sebuah ketegangan yang menggantung. Pak Yusron tahu, penelusuran malam ini akan membawanya pada kebenaran di balik guna-guna yang mengikat Sari. Pak Yusron menutup matanya, menarik nafas dalam, dan mulai melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Sebuah mantra yang diwariskan dari leluhurnya untuk membuka tabir alam gaib. Mantra itu terdengar seperti nyanyian yang penuh ketenangan. Namun di balik setiap makna kata tersimpan kekuatan spiritual yang luar biasa. Asap dupa semakin tebal, seolah membentuk tirai tipis yang membatasi dunia nyata dan dunia gaib. Ketika Pak Yusron masuk ke dalam kondisi meditasi yang dalam, dia merasakan getaran halus di udara. Alam gaib mulai membuka dirinya.
seperti pintu yang terbuka perlahan-lahan. Suara-suara dari dimensi lain mulai terdengar samar di telinganya. Namun Pak Yusron tetap tenang. Penglihatannya pun berubah. Dunia di sekitarnya yang tadinya redup kini menjadi terang. Namun bukan cahaya biasa, melainkan cahaya batin yang membimbingnya menuju kebenaran. Pak Yusron mulai menelusuri jejak guna-guna yang menjerat Sari. Dalam alam meditasi itu, dia melihat benang-benang halus berwarna hitam yang melingkar-lingkar di sekitar aura Sari. Benang itu tidak kasat mata bagi orang biasa, namun bagi Pak Yusron itu adalah tanda bahwa ada kekuatan gelap yang sedang mengendalikan nasib Sari. Benang-benang itu tampak berasal dari sebuah sumber yang jauh, seperti sebuah tangan tak terlihat yang menarik dan mengendalikan segala sesuatu dari kejauhan. Dengan tenang, Pak Yusron melafadzkan mantra lain yang diajarkan oleh kakeknya. Mantra ini dirancang khusus untuk melacak asal-usul energi gaib. Perlahan benang hitam itu mulai bergerak, menunjukkan jalan kepada Pak Yusron. Dia mengikuti jejak energi tersebut, membiarkan batinnya terbawa menuju sumber kekuatan yang mengikat Sari. Saat Pak Yusron terus mendalami alam gaib, dia merasakan keberadaan makhluk lain. Sosok ini tidak biasa, ada kekuatan besar yang mengelilinginya, dan auranya terasa dingin dan menakutkan. Pak Yusron tahu bahwa dia sedang mendekati inti dari masalah ini, dan dia harus berhati-hati. Tidak semua makhluk gaib yang dia temui bersahabat, dan seringkali mereka berusaha menyesatkan atau bahkan menyerang mereka yang mencoba mengungkap kebenaran. Tiba-tiba, Pak Yusron merasakan energi yang lebih kuat dari biasanya. Udara di sekelilingnya berubah dingin, dan ruang meditasi yang tadinya damai kini terasa seperti dihuni oleh sesuatu yang gelap. Dari dalam bayangan muncul sosok tinggi berwujud kabur. Matanya bersinar merah, menyala seperti bara api yang menyala di tengah kegelapan. Sosok itu melayang-layang di hadapan Pak Yusron. Suaranya terdengar berat dan bergema. "Siapa yang berani mengganggu tugasku?" Suara itu menggelegar, membuat suasana di sekeliling menjadi semakin mencekam. Pak Yusron tetap tenang. Dalam hatinya, dia sudah mempersiapkan diri untuk pertemuan ini. Dia tahu bahwa sosok di hadapannya adalah makhluk gaib yang ditugaskan untuk menjaga guna-guna yang dikirim kepada Sari. Ini adalah sosok yang telah menghalangi semua jodoh yang datang kepada Sari. Makhluk yang bertugas untuk memastikan bahwa kehidupan percintaan Sari selalu berakhir dengan kegagalan. "Namaku Yusron," jawab Pak Yusron dengan tenang. "Aku di sini bukan untuk bertarung, tapi untuk membebaskan seorang perempuan dari kutukan yang kau jaga." Sosok gaib itu tertawa dingin. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Perempuan itu sudah menjadi milik kami. Tugas kami adalah untuk memastikan dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Jangan coba-coba mencampuri urusan ini. Manusia, kau tidak tahu siapa yang mengirimku." Pak Yusron menyipitkan matanya. Sosok ini lebih kuat daripada yang dia perkirakan. Biasanya, guna-guna seperti ini dikirim oleh dukun atau orang yang menyimpan dendam. Tapi energi yang dia rasakan dari makhluk ini terlalu besar untuk sekedar kiriman dari orang biasa. "Kau siapa? Dan siapa yang mengirimmu?" tanya Pak Yusron. Tetap tenang namun waspada. Makhluk itu terdiam sejenak, menjawab dengan suara yang berat. "Aku hanyalah penjaga. Kau tak akan bisa menyingkirkanku, kecuali jika kau bisa menghadapi orang yang mengirimku." Pak Yusron mengangguk perlahan. Dia paham bahwa kasus ini bukanlah kasus biasa. Ada kekuatan lain yang lebih besar yang bermain di balik semua ini, dan dia harus mengetahui siapa dalang di balik kiriman guna-guna ini. Namun sebelum itu, dia harus memastikan bahwa makhluk ini bisa diusir agar Sari terbebas dari kutukan yang selama ini menghalangi nasibnya. Setelah penelusuran spiritualnya, Pak Yusron tahu bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengusir makhluk gaib tersebut. Ada tangan manusia yang menggerakkan makhluk itu, dan dia harus mencari tahu siapa yang memiliki motif untuk menghancurkan kehidupan Sari. Keesokan harinya, Pak Yusron mulai menyelidiki lebih lanjut. Dia berbicara dengan keluarga Sari, mencoba menggali lebih dalam tentang latar belakang Sari,
Dan apakah ada orang yang mungkin memiliki alasan untuk menyakiti atau menaruh dendam kepadanya? Dari percakapan tersebut, terungkaplah bahwa Sari pernah memiliki hubungan yang buruk dengan seorang pria bernama Darto, seorang pedagang dari desa sebelah. Menurut cerita yang Sari sampaikan, Darto adalah mantan kekasihnya yang pernah ingin menikahinya beberapa tahun lalu. Namun hubungan mereka berakhir buruk karena Darto ternyata telah beristri dan berbohong kepada Sari. Ketika kebenaran terungkap, Sari memutuskan hubungan dengan Darto, dan hal itu membuat Darto marah besar. Keluarga Sari juga tidak pernah menyetujui hubungan tersebut karena latar belakang Darto yang dianggap tidak baik. Pak Yusron merasa ada petunjuk penting dalam cerita ini. Dia mulai menduga bahwa Darto bisa jadi orang yang berada di balik semua masalah yang dialami Sari. Pria itu mungkin menyimpan dendam karena penolakannya dan mencari cara untuk menghancurkan kehidupan Sari, terutama dalam hal percintaan. Namun Pak Yusron tahu bahwa ini baru dugaan awal. Dia perlu bukti kuat sebelum mengambil kesimpulan. Maka dia melanjutkan penyelidikannya dengan lebih berhati-hati, bertanya kepada orang-orang di sekitar tentang Darto dan apakah ada rumor mengenai perbuatannya. Penyelidikan di desa sebelah membawa hasil yang mengejutkan. Ternyata Darto dikenal memiliki hubungan dengan seorang dukun terkenal yang sering menangani perkara guna-guna. Orang-orang desa menyebut dukun itu sebagai Mbok Siti, seorang perempuan tua yang sangat ditakuti karena ilmunya yang tinggi. Mbok Siti terkenal sering membantu orang-orang yang ingin menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain melalui ilmu hitam, termasuk guna-guna dan santet. Dugaan Pak Yusron semakin kuat. Jika benar Darto yang mengirim guna-guna kepada Sari, maka kemungkinan besar dia bekerja sama dengan Mbok Siti untuk melancarkan serangannya. Mbok Siti dikenal sebagai sosok yang mampu memanggil makhluk-makhluk gaib yang sangat kuat, seperti yang dilihat Pak Yusron dalam penyelidikan spiritualnya. Pak Yusron tidak langsung mengambil tindakan gegabah. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah dan bermeditasi lebih lanjut, mencari cara terbaik untuk menghadapi sosok gaib penjaga guna-guna tersebut. Menghadapi makhluk seperti itu bukan perkara mudah, terlebih jika makhluk tersebut dipanggil dukun dengan ilmu yang kuat seperti Mbok Siti. Pada malam berikutnya, Pak Yusron kembali melakukan ritual pembersihan dan melafalkan doa-doa khusus untuk memanggil sosok gaib yang menjaga guna-guna Sari. Kali ini, dia mempersiapkan diri lebih matang dengan membawa keris pusaka peninggalan kakeknya dan menyiapkan minyak wangi yang diberkati khusus untuk pengusiran makhluk gaib. Saat sosok itu muncul kembali di hadapan Pak Yusron, suasana menjadi semakin mencekam. Sosok gaib itu tampak lebih agresif, seolah sadar bahwa Pak Yusron semakin dekat dengan kebenaran. Namun, Pak Yusron tetap tenang. Dengan keris pusaka di tangannya, dia mulai melafalkan mantra pengusiran yang lebih kuat. "Kau tidak punya tempat lagi di sini," kata Pak Yusron dengan suara tegas. "Aku tahu siapa yang mengirimmu, dan aku akan menghentikan ini." Makhluk itu berusaha melawan, namun kekuatan batin Pak Yusron terlalu besar. Perlahan tapi pasti, sosok gaib itu mulai melemah dan akhirnya hilang dalam kegelapan. Dengan perginya makhluk itu, Pak Yusron tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menghadapi orang yang mengirimnya supaya tuntas. Malam itu sunyi di desa Sindangkerta. Hanya suara jangkrik yang terdengar samar di antara desiran angin yang menyapu pepohonan. Di rumah Pak Yusron, suasana jauh lebih mencekam. Pak Yusron duduk di ruang meditasinya, bersila dengan mata terpejam. Dupa sudah dibakar dan asapnya melayang-layang memenuhi ruangan, membentuk tirai tipis antara dunia nyata dan alam gaib. Di hadapannya, berbagai benda keramat sudah siap untuk media senjata bertempur. Keris pusaka peninggalan leluhurnya, sebuah cermin tua yang diyakini bisa memantulkan ruh, serta air yang telah dibacakan doa-doa khusus. Pak Yusron tahu, malam ini bukan seperti malam-malam biasa. Setelah melakukan penyelidikan spiritual dan menemukan bahwa ada jin penjaga yang ditugaskan untuk menghalangi Sari mendapatkan jodoh, Pak Yusron memutuskan untuk mengakhiri segalanya malam ini. Namun dia sadar bahwa makhluk yang akan dihadapinya bukan makhluk sembarangan. Ini adalah jin kiriman, dikendalikan oleh seorang dukun yang sangat kuat, dan kemungkinan besar dukun itu adalah Mbok Siti, seorang dukun terkenal yang sering digunakan oleh orang-orang dengan niat jahat. Pak Yusron menarik nafas panjang. Dia tahu pertarungan ini akan sengit.
Dia harus mengerahkan seluruh ilmu kebatinannya, baik yang diwariskan oleh kakeknya maupun yang dia pelajari sendiri selama bertahun-tahun. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Pak Yusron mulai melafalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh kakeknya. Mantra-mantra itu atau doa keluar dari bibirnya dengan tenang, namun penuh kekuatan. Setiap kata membawa energi spiritual yang besar, menarik perhatian makhluk-makhluk dari alam lain. Udara di sekelilingnya mulai bergetar, tanda bahwa makhluk gaib mulai merespon. Lampu minyak di ruangan itu berkelap-kelip, dan suhu ruangan tiba-tiba menurun drastis. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema di dalam ruangan. "Kau lagi?" Suara itu terdengar seperti gemuruh dari langit yang jauh, penuh dengan ancaman. Dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok besar yang mengerikan. Jin penjaga guna-guna itu tampak jelas di hadapan Pak Yusron. Berbeda dari sebelumnya yang hanya berupa bayangan kabur, sosoknya tinggi, dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala, seperti api yang berkobar. Pak Yusron menatapnya dengan tenang, tidak terintimidasi oleh penampilan makhluk itu. Dia tahu bahwa dalam pertarungan spiritual, ketenangan adalah kunci. Ketakutan hanya akan memperlemah kekuatan batinnya. "Aku sudah memperingatkanmu, ini saatnya kau pergi dari sini," kata Pak Yusron, suaranya tegas dan penuh wibawa. Jin itu tertawa, suaranya menggema seperti petir yang menyambar. "Aku tidak akan pergi, tugasku belum selesai. Perempuan itu milik tuanku, siapapun yang mendekatinya akan aku hancurkan." Dengan gerakan cepat, Jin itu melayang ke arah Pak Yusron, mencoba menyerang dengan cakar-cakar tajamnya. Namun sebelum jin itu bisa mendekat, Pak Yusron mengangkat tangannya yang memegang keris pusaka. Dengan satu gerakan cepat, dia mengayunkan keris itu ke arah jin. Seset, dan sebuah kilatan cahaya keluar dari keris tersebut. Jin itu terhenti, terkejut oleh kekuatan yang keluar dari senjata keramat tersebut. "Ini bukan keris biasa," kata Pak Yusron dengan tenang. "Ini adalah pusaka yang diberkati oleh para leluhurku. Dengan ini kau tidak bisa menyentuhku." Namun, jin itu tidak menyerah. "Aku tidak peduli dengan pusakamu. Kau hanyalah manusia biasa yang lemah." Jin itu kembali menyerang. Kali ini dengan kekuatan yang lebih besar, mengayunkan tangannya yang besar ke arah Pak Yusron. Namun Pak Yusron sudah siap. Dia menengadahkan kedua tangannya ke depan, melafalkan mantra penghalang yang diciptakan untuk melindungi dirinya dari serangan gaib. Jin itu kembali terpental, tubuhnya tersentak mundur dengan keras. Meski demikian, dia tampak lebih marah daripada sebelumnya. Sosoknya menjadi semakin besar, dan kini ruangan itu dipenuhi oleh aura hitam yang menyelimuti seluruh tempat. Udara semakin dingin, dan tekanan spiritual di dalam ruangan meningkat pesat. Pak Yusron merasakan kekuatan jin itu semakin kuat, dan dia tahu bahwa ini bukan pertarungan yang bisa diselesaikan dengan cepat. Pak Yusron kemudian meraih mangkuk berisi air yang sudah dia siapkan. Dengan hati-hati, dia mencelupkan kerisnya ke dalam air itu sambil terus melafalkan mantra-mantra yang lebih kuat. Asap dupa di sekelilingnya semakin tebal, seolah menjadi benteng spiritual yang melindunginya dari jin. Setiap tetesan air yang jatuh dari keris tampak mengeluarkan cahaya kecil yang menyilaukan, memperkuat aura pelindung di sekeliling Pak Yusron. Jin itu kembali menyerang, kali ini dengan kecepatan yang luar biasa. Gerakannya seperti angin, hampir tak terlihat oleh mata biasa. Namun Pak Yusron tetap tenang. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang kritis. Dengan cepat, dia mengangkat cermin tua di tangannya dan mengarahkannya ke jin tersebut. Cermin itu menurut ajaran kakeknya memiliki kemampuan untuk memantulkan segala bentuk serangan gaib. Benar saja, ketika jin itu mencoba menyerang dengan cakar-cakarnya, serangan itu terpantul kembali oleh cermin, membuat jin itu menjerit kesakitan. Pak Yusron segera menyiramkan air ke arah jin itu. Air suci tersebut mengeluarkan suara mendesis ketika menyentuh tubuh jin. Seperti besi yang terbakar di dalam api, jin itu mundur, tampak lebih lemah dari sebelumnya, tapi dia tidak menyerah. Di tengah pertarungan, tiba-tiba jin itu berhenti bergerak. Matanya yang merah menyala kini memandang Pak Yusron dengan lebih intens, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kau tidak akan pernah mengerti manusia," katanya dengan suara parau. "Ini bukan hanya tentang perempuan itu, ini tentang dendam yang sudah lama."
Pak Yusron mengernyitkan dahi. Dendam? Dendam siapa? Jin itu menggeram, namun tampak ragu untuk melanjutkan ucapannya. Namun di bawah tekanan spiritual dari mantra dan benda-benda keramat Pak Yusron, Jin itu akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ini semua bukan hanya perintah dari tuanku sekarang. Ini terkait dengan keluarganya. Perempuan itu, keluarganya terlibat dalam perselisihan lama dengan keluargaku. Pak Yusron terkejut. Dia tidak menduga bahwa guna-guna ini bukan hanya sekedar kiriman dukun biasa, tetapi terkait dengan konflik lama antara dua keluarga. Jadi ini bukan hanya soal Sari? Tanyanya. Jin itu mengangguk, tampak semakin lemah. Keluarga perempuan itu pernah berurusan dengan keluargaku di masa lalu. Jauh. Dendam ini diwariskan dari generasi ke generasi. Tugasku adalah memastikan bahwa kebahagiaan tidak akan pernah menghampiri keturunan mereka. Pak Yusron terdiam sejenak. Permusuhan lama yang terpendam kini terbawa ke masa sekarang, melibatkan Sari yang tak pernah tahu tentang sejarah keluarganya. Jin itu hanyalah alat dari permusuhan yang lebih besar, dan dukun seperti Mbok Siti hanya memperkuatnya dengan ilmu hitamnya. Namun, Pak Yusron tahu bahwa meskipun ini terkait dengan dendam keluarga, dia tidak bisa membiarkan jin itu terus menjerat kehidupan Sari. Dendam tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa, kata Pak Yusron pelan, tapi penuh keyakinan. Kau sudah cukup menyakiti banyak orang, sekarang saatnya kau pergi. Pak Yusron meraih keris pusakanya sekali lagi, kali ini dengan kekuatan spiritual yang lebih besar. Dia mulai melafalkan mantra terakhir, mantra yang diajarkan oleh kakeknya, hanya untuk situasi darurat seperti ini, mantra pemutus kutukan. Cahaya dari keris itu semakin terang, dan udara di ruangan terasa semakin panas, seolah terbakar oleh energi spiritual yang keluar dari senjata keramat tersebut. Jin itu berteriak mencoba melawan, tapi kali ini tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kekuatan Pak Yusron terlalu besar, dan pertahanan spiritual jin itu sudah melemah. Dengan satu ayunan terakhir, Pak Yusron menghunuskan keris pusakanya ke arah jin itu. Sebuah kilatan cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, dan jin itu lenyap dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Jeritan terakhirnya bergema di udara sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Suasana di ruangan itu kembali hening, hanya tersisa asap dupa yang masih melayang perlahan di udara. Pak Yusron menurunkan tangannya yang memegang keris pusaka. Nafasnya sedikit berat, namun dia tahu bahwa pertarungan ini telah berakhir. Jin penjaga guna-guna itu sudah diusir. Tidak ada lagi kekuatan gaib yang menghalangi Sari untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun, Pak Yusron tahu bahwa urusannya belum selesai. Ada banyak yang harus dijelaskan, terutama tentang permusuhan lama yang melibatkan keluarga Sari. Permusuhan inilah yang menjadi akar dari semua masalah ini, dan jika tidak dihentikan, dendam ini bisa saja terus berlanjut. Setelah memastikan bahwa situasi di rumahnya kembali aman, Pak Yusron duduk bersila, merenung sejenak. Meskipun dia telah mengusir jin kiriman itu, hatinya masih merasa gelisah. Pertarungan yang baru saja dia lalui bukanlah sekedar pertarungan biasa. Ini bukan hanya tentang guna-guna atau gangguan makhluk halus, tetapi tentang dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Permusuhan seperti ini jarang sekali dapat diselesaikan hanya dengan mengusir makhluk gaib. Ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan di dunia nyata. Pak Yusron tahu dia harus berbicara dengan Sari dan keluarganya. Mereka perlu mengetahui sejarah kelam yang tersembunyi di balik masalah ini. Permusuhan keluarga yang sudah berlangsung lama harus diakhiri, atau dendam akan terus menular, mungkin kepada generasi berikutnya. Dalam hatinya, Pak Yusron berdoa agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi mereka yang terlibat. Dendam tidak pernah menyelesaikan masalah, hanya melahirkan lebih banyak penderitaan. Dengan harapan, dia berharap agar Sari dan keluarganya dapat memutus rantai kebencian ini, agar mereka bisa hidup damai, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Pagi mulai menjelang di desa Sindangkerta. Sinar matahari yang hangat perlahan-lahan membasahi bumi setelah malam yang penuh ketegangan. Di rumah Pak Yusron, suasana terasa lebih tenang daripada malam sebelumnya. Jin penjaga guna-guna yang selama ini menjadi sumber malapetaka bagi Sari telah diusir. Namun Pak Yusron
masih merenungkan kejadian semalam. Dia tahu, meski makhluk gaib itu telah dikalahkan, permasalahan sebenarnya belum sepenuhnya selesai. Setelah mengambil jeda untuk menenangkan batinnya, Pak Yusron bersiap untuk berbicara dengan Sari dan keluarganya. Dia merasa mereka perlu mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik kiriman guna-guna yang telah menghalangi kehidupan percintaan Sari selama bertahun-tahun. Permasalahan ini lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan, dan Pak Yusron yakin bahwa ada benang merah yang menghubungkan masa lalu keluarga Sari dengan kekuatan gelap yang mencoba merusak hidupnya. Pak Yusron kemudian mengundang Sari dan kedua orang tuanya untuk datang ke rumahnya. Mereka tiba dengan penuh harapan setelah mendengar kabar dari Pak Yusron bahwa makhluk gaib yang selama ini mengganggu hidup Sari telah berhasil diusir. Namun, ekspresi wajah Pak Yusron yang serius membuat mereka sadar bahwa masih ada sesuatu yang perlu dijelaskan. "Sari, ada sesuatu yang harus kalian ketahui tentang guna-guna yang menimpamu," kata Pak Yusron membuka percakapan. "Ini bukan guna-guna biasa. Ini adalah guna-guna yang dikirim oleh dukun yang memiliki dendam lama dengan keluargamu." Sari terdiam, begitu pula orang tuanya. Mereka saling berpandangan, bingung dan cemas. "Dendam lama? Apa maksudnya, Pak?" tanya Sari, suaranya gemetar. Pak Yusron menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. "Semalam, jin yang menjaga guna-guna itu mengungkapkan sesuatu kepadaku. Ternyata ini semua terkait dengan perselisihan lama antara keluargamu dan seseorang dari desa sebelah. Keluarga itu merasa tersakiti oleh sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu, dan dendam itu diwariskan dari generasi ke generasi." Ayah Sari, Pak Darmo, tiba-tiba teringat sesuatu. "Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Darto?" tanyanya dengan nada ragu. "Kami dulu pernah terlibat masalah dengan mereka, tapi itu sudah lama sekali. Aku pikir semuanya sudah selesai." Pak Yusron mengangguk pelan. "Iya, dari yang aku temukan, keluarga Darto masih menyimpan dendam terhadap keluargamu. Mereka percaya bahwa kehormatan mereka dirusak oleh keluarga kalian. Dan sejak itu mereka ingin membalas dendam. Darto bekerja sama dengan seorang dukun bernama Mbok Siti. Mbok Siti inilah yang memanggil jin penjaga guna-guna yang selama ini menghalangi jodohmu, Sari." Mendengar penjelasan ini, Sari merasakan dadanya berdebar kencang. Selama ini dia tidak pernah tahu bahwa keluarganya memiliki musuh yang begitu kuat. Dia hanya tahu bahwa hubungan mereka dengan Darto memang pernah memburuk, terutama setelah dia memutuskan hubungan dengan Darto beberapa tahun yang lalu. Tapi dia tak pernah menduga bahwa dendam tersebut akan sedalam ini. Pak Yusron melanjutkan. "Mbok Siti adalah dukun yang sangat kuat. Dia telah lama membantu orang-orang yang memiliki niat buruk dengan mengirim guna-guna dan santet. Apa yang dialami Sari ini adalah salah satu dari banyak kiriman jahat yang dia lakukan." Setelah penjelasan itu, Pak Yusron tahu bahwa langkah selanjutnya adalah memastikan pengaruh guna-guna tersebut sepenuhnya dihilangkan dari kehidupan Sari. Meski jin penjaga telah diusir, guna-guna tersebut masih meninggalkan bekas. Sebuah energi negatif yang harus dihilangkan agar hidup Sari benar-benar kembali normal. Pak Yusron lalu meminta Sari untuk mengikuti ritual pembersihan terakhir. Dia menyiapkan air suci yang telah diberkati dengan doa-doa khusus, serta daun sirih dan kembang 7 rupa. Di halaman rumahnya, dia menggelar ritual tersebut dengan khidmat. Sari duduk bersila, sementara Pak Yusron melafalkan jampi-jampi, doa-doa, mantra-mantra untuk membersihkan aura dan menghilangkan sisa-sisa pengaruh guna-guna dari tubuhnya. Air suci disiramkan ke kepala Sari, membasuh setiap bagian tubuhnya dengan penuh kehati-hatian. Asap kemenyan melingkar-lingkar di udara, membawa doa-doa pengusiran segala bentuk kejahatan. Ritual itu berlangsung selama beberapa jam, dan ketika selesai, Pak Yusron merasa yakin bahwa Sari kini sudah bebas dari pengaruh guna-guna tersebut. Sari merasakan perbedaan yang nyata, seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya, dan dia bisa bernafas dengan lebih lega. Aura negatif yang selama ini mengelilinginya perlahan memudar, digantikan oleh perasaan damai yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun.
Terima kasih, Pak, kata Sari, suaranya bergetar karena haru. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya bisa berubah tanpa bantuan Bapak. Pak Yusron hanya tersenyum. Ingatlah Sari, bahwa kebahagiaanmu adalah hakmu. Tidak ada yang berhak merenggutnya darimu. Atas izin Tuhan, guna-guna ini sudah hilang, dan aku berharap hidupmu akan berjalan lancar setelah ini. Setelah semua ritual selesai, Pak Yusron menyampaikan sebuah pesan penting kepada Sari dan keluarganya. Apa yang terjadi pada Sari ini adalah akibat dari dendam yang dipelihara terlalu lama, katanya dengan nada serius. Dendam ini hanya melahirkan kebencian yang lebih besar, dan pada akhirnya tidak ada yang mendapatkan kebaikan dari semua ini. Pak Darmo mengangguk penuh kesadaran. Aku tidak pernah menduga bahwa masalah lama itu akan kembali menghantui kami. Kami pikir semua sudah selesai. Pak Yusron melanjutkan, Mbok Siti mungkin berhasil menjalankan tugas untuk sementara, tapi lihatlah hasil akhirnya. Pada akhirnya kejahatan yang didasarkan pada dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan bagi siapapun. Darto dan keluarganya juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari semua ini. Setiap perbuatan buruk, cepat atau lambat akan kembali pada pelakunya. Pak Yusron berharap bahwa pesan ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi keluarga Sari, tetapi juga bagi orang lain di desa. Dendam yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya hanya akan menghasilkan lebih banyak penderitaan. Hanya dengan melepaskan kebencian dan memaafkan, sebuah keluarga dapat benar-benar hidup damai dan harmonis. Beberapa bulan setelah ritual terakhir itu, kehidupan Sari berubah drastis. Dia mulai kembali menjalani hari-harinya tanpa rasa takut akan guna-guna yang selama ini menghantui. Energi negatif yang dulu selalu membayangi setiap langkahnya kini telah hilang, dan dia mulai mendapatkan ketenangan batin yang sudah lama dia rindukan. Yang lebih mengejutkan, kehidupan asmara Sari perlahan membaik. Tak lama setelah pengaruh guna-guna itu hilang, seorang pria baik-baik dari desa sebelah mulai mendekati Sari. Awalnya Sari merasa takut, khawatir kalau hubungan itu akan berakhir seperti sebelumnya. Namun, kali ini tidak ada gangguan gaib yang menghalangi. Hubungan mereka berjalan lancar, dan dalam waktu beberapa bulan, atas izin Tuhan, mereka pun merencanakan untuk menikah. Keluarga Sari sangat bersyukur atas perubahan ini. Mereka tahu bahwa semua ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan Pak Yusron, yang tidak hanya mengusir makhluk gaib dan menghentikan guna-guna, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya mengakhiri dendam yang diwariskan dari masa lalu. Dari kejadian ini, satu hal yang sangat jelas, kejahatan yang didasarkan pada dendam tidak akan pernah membawa kebaikan. Guna-guna, santet, dan segala bentuk ilmu hitam mungkin bisa memberikan hasil sementara, tetapi pada akhirnya kebenaran dan kebaikan akan selalu menang. Dendam hanya akan melahirkan kebencian yang lebih dalam dan penderitaan yang lebih besar, baik bagi korban maupun bagi pelaku. Pak Yusron berharap bahwa cerita Sari menjadi pelajaran bagi banyak orang. Mereka harus memahami bahwa kejahatan spiritual bukanlah jalan keluar dari konflik atau dendam pribadi. Hanya dengan melepaskan dendam dan membuka hati untuk memaafkan, kedamaian sejati dapat tercapai, seperti Sedona Method. Dan bagi Sari, kehidupan barunya kini sudah dimulai. Bebas dari guna-guna, dia kini bisa menatap masa depan dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Demikianlah sebuah kisah dari Pak Yusron. Nantikan cerita lainnya dari Pak Yusron dalam memecahkan kasus-kasus yang berhubungan dengan hal-hal klinik gaib. Fakta Sejarah, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.